Saat kita datang nih ke tempat dia, Ustaz Arifin main lain-lain sambil megang tasbih, dia ngomong, "Tak, inget gak? Anak pernah sedekah main 1 miliar. Inget Ji, itu duit anak segitu-gitunya." Mengabulkan bahwa Yusuf Mansur dan kawan-kawan disuruh mengembalikan modal saya 85 juta ditambah dengan keuntungan yang telah menjadi komitmen, Pak. Ya. 11%, Pak. Ya. Nah, total keseluruhannya itu hampir 1 miliar. Ya. 1.264 juta, Pak. Itu Penguatan hukum bahwasanya di kasus berikutnya yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan akan sangat mudah memutuskan, apalagi dengan bukti-bukti yang lebih konkret, pengadilan akan lebih mudah memutuskan Yusuf Mansur bersalah, itu intinya, karena sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Di. Ya teman-teman, ini cerita tentang kekalahan Yusuf Mansur ya. Sebenarnya kekalahannya bukan yang pertama sih, banyak kekalahan dia. Nah cuma ini kan tentang ya yang terjadi di pengadilan gitu, di kasus batubara. Nah sebelum saya cerita ke sana, ini kan sebenarnya cerita ini berkaitan dengan yang namanya Adiansah, teman-teman. Nah Adiansah ini yang katanya itu ya direktur PT Adi Partner Perkasa. Di sana ini ada cerita yang sering diulang sama Yusuf Mansur, itu adalah orang yang sukses dalam bidang bisnis batubara karena dia bersedekah kepada Yusuf Mansur senilai 1 miliar. Nah cerita ini sering dia ceritakan di beberapa kayak semacam pidatonya atau dakwahnya gitulah ceritanya. Sering dia ceritakan bahwasanya orang ini di Mekah gitu ya, di Mekah pada saat posisi di Mekah nih, itu dia posisi ngasih uang 1 miliar sebagai sedekah dan menjadi ya dia mintanya menjadi 700 kali lipatnya. Nah ini teman-teman, ini diulang saya katakan itu karena apa, di kata data menyebutkan bahwasanya awal mula cerita Yusuf Mansur dapat sumbangan dari mafia batubara ya ada ininya, ada headline-nya gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek di kata data, itu ada. Jadi sang mafia batubara itu, Adiansah itu yang memberikan uang sedekah 1 miliar. Mungkin awal mulanya dari sana. Pokoknya video ini yang kemungkinan berkaitan dengan Adiansah, teman-teman. Yuk kita lihat dulu videonya, check it out. Nah, cerita terakhir, orang ini nih yang ngasih kalau ketemu 500 juta, 1 miliar, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar. Saat kita datang nih ke tempat dia, Ustaz Arifin main lain-lain sambil megang tasbih, dia ngomong, "Tak, inget gak? Anak pernah sedekah main 1 miliar. Inget Ji, itu duit anak segitu-gitunya. 1 miliarnya. Ukuran pengusaha tambang 1 miliar itu kurang. Buat beli KP aja nggak cukup, apalagi buat beli alat dan sebagainya. Nah saya jadi mikir, mendingan gue pancing aja nih biar dapat 700. Coba. Sementara kita malah berdebat. Well, masih buat dapat 700. Ya kan? Sementara dia malah ngelakuin tanpa debat. Samina wa ata'na. Kalau kita kan samina wa mikirna wa diskusina. Dia cerita tuh habis ngasih 1 miliar di depan Ka'bah. Emang tuh 2004 atau 2005 gitu, gue lupa. Dia ngasih 1 miliar di depan Ka'bah. Dia nanya nomor rekening, digeser langsung, deng, jalan ke Masjidil Haram punya pintu, udah pindah ke rekening saya. Dan kemudian kita bagikan buat Indonesia. Habis itu Pak, dia dapat lahannya kagak gede, 80 hektar cuman. 80 hektar untuk urusannya batubara mah kecil Pak. Tapi itu kedalamannya Pak, sampai nggak kelihatan lagi. Ini mana ujungnya ini batubara? Coba. Dan lokasi dia itu ada di tengah-tengah yang
Allah aturin sedemikian rupa, akhirnya kuenya itu menjadi satu piringan itu loh. Waktu kisah ini lagi hot, batuknya dia 400 miliar. 400 miliar. Batuknya tuh 400 miliar. Kita silo sama apanya? Kita diajarkan kan silo sama ilmu toh, sama harta yang dipakai kebaikan, sama ilmu yang mendatangkan itu dan harta yang dipakai kebaikan. Bismillah, yang gini ini nih. Ada cerita tuh habis itu bla 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 bla, oh naik. Nah, oke, itu teman-teman, itu videonya. Jadi itu adalah yang kemungkinan yang disebut Yusuf Mansur itu adalah Adiansa yang dia banggakan, yang setiap, maksudnya dia nyumbang 500 juta lah, 200 juta lah, kayak gitulah. Tapi awalnya ya dia nyumbang 1 miliar itu, cerita itu. Dan akhirnya sampai karena di sini teman-teman ada poin-poin penting di sana, bahwasanya dia mengenal di tahun 2004-an lah, di tahun 2004-2005, sampai akhirnya mungkin karena sering disumbang itu, jadi Yusuf Mansur mungkin tertarik untuk bergabung atau diajak ya sama Adiansa ini untuk bersama-sama, karena awalnya itu memang perusahaan si Adiansa itu bukan PT Adi Patar Perkasa. Nah itu dia, cuma PT Adi Patar Perkasa pun sebenarnya didirikan dengan beberapa orang yang menurut saya ini agak nyeleneh gitu, tapi ya sudahlah, intinya pada akhirnya menjadi bersama Yusuf Mansur ini, dan mungkin berfungsi juga sebagai penyari dana Yusuf Mansur itu, sehingga diajaklah sama Adiansa ya teman-teman, sehingga kasusnya sampai sekarang dan akhirnya di pengadilan itu kalah. Ya, kita lihat dulu video dari Hibah Channel ya teman-teman, yuk cekidot. Hari ini saya, ya mungkin beserta teman-teman saya yang selalu mengikuti saya, hari ini baru mendapat kebahagiaan luar biasa, Pak. Iya. Kebahagiaan luar biasa itu disebabkan karena hari ini gugatan saya dalam perkara nomor 28 di 2028 di Pengadilan Negeri 2022, nomornya 28 tahunnya 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah diputus, Pak Darso. Ya. Nah, dalam putusan tersebut itu majelis hakim berpendapat ya memutuskan bahwa Yusuf Mansur dan kawan-kawan para tergugat, Pak, Adi Partner Perkasa, kemudian Adiansa, kemudian Yusuf Mansur atau Jam'an, kemudian BMT Darussalam dinyatakan wan prestasi, Pak. Artinya? Dinyatakan wan prestasi bahwa mereka tidak memenuhi janji, Pak. Iya. Ya, artinya memang ada investasi yang dibuat, kemudian saya melakukan investasi, kemudian mereka tidak memenuhi janji-janjinya, sehingga dikatakan wan prestasi. Ya. Nah, kemudian dari gugatan itu saya berinvestasi pada 2009 itu 85 juta. Tadi majelis hakim mengabulkan bahwa Yusuf Mansur dan kawan-kawan disuruh mengembalikan modal saya 85 juta ditambah dengan keuntungan yang telah menjadi komitmen, Pak. Ya. 11%, Pak. Ya. Nah, total keseluruhannya itu hampir 1 miliar. Ya. 1.264 juta, Pak. Itu mereka harus bayar kepada saya, Pak. Itu ya. Iya. Kemudian mereka harus menanggung biaya perkara yang terjadi juga, Pak. Ya. Pak, maksudnya keempat-empat itu menanggung masing-masing seharga 1,9 miliar atau keempat-empatnya menanggung dengan biaya segitu, Pak? Secara tanggung renteng. Itu ya. Secara tanggung renteng. Kalau mereka harus membayar 4 dibagi rata, ya silahkan dibagi rata. Ya. Tapi kalau ada salah satu yang membayar, ini ya sudah selesai itu, Pak. Ada gugatan Pak Jenny yang ditolak oleh majelis hakim? Yang ditolak saya mengajukan sita jaminan. Ya. Kemudian saya kan hitung-hitungannya pada saat mengajukan gugatan itu, hitung-hitungannya kan seperti bunga bank, Pak. Iya. Keuntungan itu seperti bunga bank.
Itu yang tidak sependapat majelis. Gitu ya. Tetapi majelis berpendapat bahwa yang harus saya terima itu keuntungan setiap bulannya itu 11,3% itu, Pak. Gitu. Jadi selain Yusuf Mansur ada PT Adi Yang Partner pertama Perkasa. PT Adi Partner Perkasa, Pak, sebagai lembaganya. Kemudian direktur utamanya Adiansa, kemudian komisarisnya Yusuf Mansur, kemudian sebagai mitra kerjanya adalah BMT Darussalam. BMT Darussalam, dan ada dalam turut tergugat adalah Pondok Pesantren Darul Quran. apa yang menjadi kesalahan tanda kutip dia, Pak, sehingga Pak Jenny juga harus menggugat Darul Quran, Pak? Jadi begini, setelah saya melakukan investasi, Ya. kemudian tidak ada berita, tidak ada kabar anginnya investasi itu, mereka hanya mengatakan rugi saja, tetapi alasannya tidak jelas. Iya. Sehingga selama 11 tahun itu pokok saya tidak dikembalikan dan keuntungan saya tidak dikembalikan. Oleh karena itu saya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Banyak yang menduga di awal bahwa Pak Jenny akan kalah dalam gugatan ini, Pak, karena ya selama ini kita tahu 3 gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang itu hasilnya NO atau draw. Nah, banyak yang sudah menduga di awal bahwa Pak Jenny akan ditolak gugatannya. Hari ini ternyata diterima. Alhamdulillah hari ini gugatan saya dikabulkan, walaupun sebagian, Pak, tidak Iya. seluruhnya. Iya. Ya. Gitu ya Pak Jenny ya. Iya, baik. Pak Jenny, setelah ini mungkin mereka masih ada upaya hukum ya, Pak? Biasanya begitu ya, Pak? Mekanisme upaya hukum bisa saja mereka mengajukan banding, Iya. kemudian setelah banding kasasi, Iya. terus kemudian nanti misalnya PK, kan begitu, Pak. Iya, iya. Tetapi saya ingin menagih janji Yusuf Mansur, komitmen dari Yusuf Mansur. Dia mengatakan kalau ada putusan pengadilan yang menyatakan saya salah Iya. dan saya harus membayar, Yusuf Mansur akan membayarnya. Iya. Hari ini hari ini Yusuf Mansur, jangan engkau sudah kalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tepati komitmenmu itu. Oke. Oke, itu video dari Toiba Channel. Jadi di sana memang ya kita nggak bisa berharap banyak pada Yusuf Mansur ya. Kan Yusuf Mansur memang tukang PHP faktanya. Jadi kalau misalkan dinyatakan kalah di pengadilan negeri, walaupun dia Yusuf Mansur katanya berjanji, ya itu kan janji memang dia kan memang ya sering berbohong ya, orang sering berbohong kok tepat janji ya nggak akan lah. Jadi intinya teman-teman, kalau Yusuf Mansur mau menepati janji ya bagus, tapi saya nggak yakin gitu karena ya dia akan sangat mudah beralasan karena bilang itu kan belum ingkrah, masih ada upaya banding lain itu, upaya hukum lain gitu, misalkan nanti di pengadilan banding, terus kemudian kasasi, terus ada PK, dan itu runtutannya bertahun-tahun dan cukup lama, mungkin bisa memakan waktu 3 tahun, dan akhirnya ya kita nggak tahu. Tapi ada satu catatan penting teman-teman. Jadi ketika ada putusan pengadilan ini yang menyatakan bahwasanya Yusuf Mansur dan rekanan yang di sana, yang terlibat di sana itu dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan, ini akan menjadi semacam, ini saya bukan bilang jurisprudensi ya, ini akan menjadi semacam penguatan hukum. Jadi semacam jurisprudensi tapi bukan jurisprudensi. Penguatan hukum bahwasanya di kasus berikutnya yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan akan sangat mudah memutuskan, apalagi dengan bukti-bukti yang lebih konkret, pengadilan akan lebih mudah memutuskan Yusuf Mansur bersalah, itu intinya, karena sudah ada putusan sebelumnya gitu. Jadi buat teman-teman yang memang dalam tanda kutip ya batubara itu memang sedang memperjuangkan, ya sekarang waktunya rame-rame gugat bareng-bareng atau gugat sendiri-sendiri silahkan, tapi lebih efisien gugat bareng-bareng dan akan lebih mudah Yusuf Mansur itu kalah. Oke, seperti itu, karena sudah ada putusan sebelumnya gitu. Saya nggak katakan jurisprudensi karena belum ingkrah juga sih. Belum ingkrah di Mahkamah Agung kalau ada upaya banding atau misalkan ada upaya ke Mahkamah Agung. Jadi teman-teman, kalau itu tidak ada upaya setelah putusan itu, karena ada batas waktunya 14 hari, setelah putusan itu tidak ada upaya banding, maka putusan itu otomatis menjadi ingkrah dan Yusuf Mansur wajib membayar. Bagaimana caranya? Nah,
Menarik teman-teman, di pengadilan itu sudah ditentukan siapa jurusitanya gitu. Jadi kalau misalkan nanti misalkan diperlukan untuk mengambil harta dari Yusuf Mansur itu, nanti udah ada jurusitanya. Jadi Pak Jaini nggak perlu repot karena ada putusan pengadilan, nanti ada jurusitanya yang menyita aset Yusuf Mansur gitu teman-teman. Ini cuma sekedar pengetahuan ya. Nanti mau disitanya itu Yusuf Mansur sama Darul Quran atau misalkan nanti sama siapa namanya koperasinya atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi yang jelas kayak gitulah problemnya. Masalah-masalah yang akan timbul diselesaikan sama jurusita. Kayak terima kasih, ini sebenarnya pengetahuan buat teman-teman ya. Jadi ya akan ada kekalahan-kekalahan berikutnya yang dialami Yusuf Mansur atas putusan ini teman-teman. Oke, sampai sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.